Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Di sini Bapak cek dulu kelengkapan dan kerapian seragam kalian. Coba berdiri dulu anak-anak. Oke, kita cek dulu ya. Sabu ada Zaki? Ada. Bed ada dan sebagainya. Ada juga. Kebersihan juga rapi. Oke, silakan duduk kembali. Oke anak-anak, baik, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini ya, menjelang siang hari ini, marilah kita berdoa ya, sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Menjelang siang kali ini banyak yang nggak masuk anak-anak ya. Jadi hanya sangat sedikit sekali ya, sangat disayangkan. Mungkin banyak kepentingan ya, entah ada yang sakit mungkin. Mudah-mudahan yang sakit teman kalian diberi kesembuhan ya, kesembuhan, kesehatan, dan juga yang berhalangan mudah-mudahan diberi kemudahan ya, sehingga bisa dapat berkumpul lagi pada pembelajaran selanjutnya. Oke, untuk kali ini saya akan cek hadiran dulu anak-anak ya. Silakan buka Google Classroom. Di situ sudah Bapak siapkan presensinya. Sudah selesai? Oke, sudah masuk. Oke, sudah masuk semua ya? Jadi supaya belajarnya lebih semangat meskipun jumlah siswa yang masuk ini hanya beberapa saja, kita tetap semangat anak-anak. Semangat untuk belajar. Kita nyanyikan yel-yel seperti sebelumnya ya. Jika Bapak mengucapkan semada Situbondo, kalian mengucapkan semada prima, semada luar biasa. Oke ya? Semada Situbondo. Semada luar biasa. Tepuk tangan dulu anak-anak. Oke, kemarin kita kan sudah belajar tentang apa itu? Nah, apa lagi? Masih ingat? Topologi jaringan ya? Tentang pengertian apa lagi? Internet apa ya? Kemudian cara koneksinya bagaimana? Kemudian teknologi-teknologi jaringan komputer apa saja kemarin ya? Yang menggunakan kabel apa saja teknologinya? Kemudian yang menggunakan tanpa kabel juga apa saja ya? Masih ingat ya? Topologi ya, cara itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini materinya anak-anak. Dari pada pertemuan kali ini yaitu tentang komunikasi data. Nah, komunikasi data. Ada dua kata di situ anak-anak. Ada komunikasi, ada data. Jadi untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini tentang komunikasi data, coba Zaki dibaca. Yang pertama. Ya, Nay, nomor 2 Nay. Ya, ini nanti kalian membentuk kelompok ya untuk melakukan diskusi bagaimana cara menganalisa, cara mengkoneksi data via ponsel yang tepat. Kemudian nanti ada kegiatan praktik. Praktiknya apa? Jadi menghubungkan perangkat elektronik dengan ponsel dengan tepat. Jadi bagaimana cara menghubungkannya, kemudian langkah-langkahnya bagaimana itu ya. Oke. Ada teknik penilaiannya anak-anak, ada 3 seperti biasa. Dari aspek pengetahuan, jadi nanti teknik penilaiannya itu berbentuk tes tulis. Atau nanti Bapak gunakan Google Form ya, langsung di HP-nya kalian nanti. Bentuk soalnya nanti benar atau salah, pilihan ganda. Kemudian keterampilannya, keterampilan yaitu tekniknya kinerja, jadi dari hasil presentasi diskusinya nanti. Itu untuk keterampilannya. Kemudian untuk penilaian profil pelajar Pancasila, Bapak ambil dari observasi. Jadi Bapak nanti ngelihat apa saja profil pelajar Pancasilanya nanti. Yang
apa yang ada dalam kegiatan ini. Selanjutnya, nah, di sini ada garis besar cakupan materi dalam komunikasi data, anak-anak. Dari materi komunikasi data nanti apa saja? Yang pertama nanti pengertian komunikasi data itu apa saja. Komponen komunikasi data juga apa saja. Nanti klasifikasinya juga apa saja. Nanti ada dua, misalkan seperti yang kemarin ya, ada dua koneksi Pak, koneksi via kabel ataupun via nirkabel. Nah, di sini komunikasi data juga ada klasifikasinya. Paham ya anak-anak ya? Kita pretest dulu, pemanasan dulu terkait tentang komunikasi data. Bagi yang nggak bisa scan, di Classroom sudah Bapak siapkan linknya. Silakan dikerjakan anak-anak ya. Situ ada soal pretest untuk mengetahui pengetahuan awal kalian tentang komunikasi data. Silakan anak-anak dicoba. Ya, nanti yang menjawab duluan ya akan ada reward atau penghargaan untuk kalian. Nah, di sini sudah Bapak siapkan rewardnya ya. Ada hadiah, nanti kalian kan. Nanti Bapak cek siapa yang menjawab. Bapak cek ya, siapa yang menjawab cepat, yang menjawab duluan. Oke, di sini ada Nailil, Nadia Cinta, dan Muhammad Zaki. Oke, 3 lebih cepat. Ambil. Ya. Bagi yang belum menjawab, jangan berhenti dan ada reward lagi. Tentunya pasti ada tesnya juga ya. Oke. Yang kita bahas dulu, kita lihat dulu ya. Bagaimana jawabannya tentang soal yang sudah diberikan. Soal pertama. Menurut pemahamanmu, apa yang dimaksud dengan komunikasi data itu? Di sini jawabannya siapa nih? Yang tanya. Coba cek. Jawaban yang naik. Komunikasi data adalah suatu interaksi antara dua atau lebih individu untuk saling mengirim data. Suatu interaksi antar dua atau lebih individu. Ya, berarti 2 orang itu ya, atau lebih yang saling bertukar atau mengirim. Jawabannya Nadia. Komunikasi data adalah cara kita untuk menyampaikan
suatu data melalui suatu media. Menyampaikan suatu data melalui suatu media. Kemudian jawaban dari Zaki. Wah, panjang di sini. Nggak kelihatan sampai Bapak cek di sini ya. Oke. Komunikasi data adalah suatu pengiriman, proses pengiriman ya. Adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua alat elektronik atau lebih seperti laptop ke laptop, laptop ke HP, HP ke HP, dan lain-lain yang disalurkan melewati jaringan lokal yang sama maupun luar secara luas seperti halnya internet. Ya, di sini yang Zaki ini lengkap ya dengan perangkatnya, perangkatnya apa saja gitu ya. Oke. Kemudian untuk soal yang nomor, bagaimana sistem kerja komunikasi data itu? Coba jelaskan. Menggunakan sebuah media padat tapi umum gitu ya, padat tapi umum. Kalau yang Zaki, cara sistem kerjanya, komunikasi data diawali dengan sebuah pesan atau informasi yang harus dikirimkan dari individu atau perangkat ke perangkat satu. Pesan informasi tersebut selanjutnya dikonversi ke dalam bentuk biner atau bit, yang selanjutnya bit tersebut diencode menjadi sinyal. Proses ini terjadi pada perangkat encoder. Oh, berarti sudah bisa sampai tahu istilah encoder apa ya, sampai tahu biner, bit, dan sebagainya. Oke, berarti Zaki sudah pernah literasi sebelumnya mungkin ya. Oke. Oke, Bapak akan jelaskan. Coba perhatikan 3 gambarnya. Ini ada hubungannya dengan komunikasi data. Tahu gambarnya? Yang pertama gambarnya apa? Yang pertama gambarnya apa? Terbuat dari apa? Bambu. Bambu. Ya, kalau di daerahnya Bapak namanya kendungan atau kentungan. Kemudian yang tengah kaleng. Coba perhatikan, diperhatikan kira-kira kalengnya itu bagaimana? Kenapa kok ada itunya gitu? Tali. Terus? Kenapa kok harus 2 kaleng? Gambarnya itu kan ada 2 kaleng ya. Ya. Kemudian coba perhatikan gambar terakhir ini. Ini bukan orang yang megang api ya, api sendiri ini ya. Api yang sedang menyala. Apa hubungannya ini? Coba. Kira-kira menurut saya sama-sama menyala. Bukan, karena dulu manusia dulu itu komunikasi menggunakan api. Jadi dia tahu dan dia untuk di situ ada orang kayak seperti itu. Jadi api itu sebagai sarana komunikasi. Oke, yang pertama, hitungan ya. Semuanya ini merupakan alat komunikasi zaman dahulu, ya, sebelum ada perangkat elektronik dan sebagainya ya. Alat komunikasi dulu menggunakan ini ya, yang paling tradisional, yang paling primitif apa kira? Api. Ya, api. Zaman dulu tidak ada perangkat teknologi, ada senjata tajam dan sebagainya ya. Untuk membuat itu kan harus butuh senjata tajam ya, misalkan kayak gendongan kan harus dipotong dulu dan sebagainya ya. Zaman dulu mungkin zaman purba mungkin ya. Jadi menggunakan api sebagai alat komunikasi. Kira-kira kalau Sinai ada di situ nyalain api, kemudian kelihatan nggak kira-kira Zaki di alun-alun? Kelihatan ya. Anggap aja masa zaman primitif, ada lampu, ada elektronik, ada gelar gurita.
sebagai penanda atau memberi sinyal bahwa di situ ada orang. Kalau sekarang berkembang lagi ya, setelah ada api, asap juga termasuk itu ya. Asap berarti ada orang di situ. Kemudian di sini ada bendungan. Kayaknya di sini masih dipakai bendungannya. Di pos kampling gitu ya. Bahkan Bapak lihat itu di pos kampling itu ada kayak not itu loh. Kayak di pramuka apa namanya? Morse ya. Titik tuk ya begininya ya. Kalau titik panjang titik berarti itu gitu. Jadi ada kode-kodenya. Nah, itu juga masuk dalam komunikasi di situ. Menggunakan huruf dan juga yang menggunakan kaleng ini. Nah, kebetulan di sini Bapak sudah menyiapkan ya 4, ada 2 pasang ini ya, botol minuman ya. Nah, coba perhatikan di situ kira-kira data apa yang melewati benang itu nanti? Suara. Suaranya lewat mana? Ya, jadi suaranya tuh merambat melewati taring. Jadi asal usulnya seperti itu anak-anak. Jadi misalkan kan ada 2 itu ya. Jadi ada yang mengirimkan data, ada yang menerima data. Komunikasi adalah interaksi. Interaksi itu ya, berbicara aja. Sedangkan data adalah yang kalau data itu apanya? Objeknya. Berupa apa? Nanti ada komponen-komponennya sesuai dengan cakupan tadi ya, cakupan masalah tadi itu akan ada komponen-komponennya, ada klasifikasinya. Oke. Untuk lebih jelasnya, silakan cek materi yang telah Bapak berikan. Silakan dibaca-baca, iliterasi. Yang mana nanti materi yang Bapak berikan itu akan memberikan informasi kepada kalian. Kalau tadi kan ini alat komunikasinya masih sederhana ya. Nah, ini masih jadi masalah. Kenapa? Karena jaraknya tidak terlalu jauh. Ini kan cuma dekat ya. Bagaimana kalau mau berkomunikasi ke luar daerah, Pak? Teman saya di Surabaya, Pak, saya di sini, Pak. Masa mau pakai benang sejauh dari situ ke Surabaya? Kan nggak mungkin ya. Nah, itu masih masalah. Masalahnya di situ. Nah, supaya komunikasinya bisa dilakukan tanpa harus menggunakan alat seperti ini, silakan dipelajari. Pelajari literasi materi yang Bapak sampaikan. Nanti akan terjawab. Informasi yang sudah kalian dapat? Coba naik, apa saja naik? Kira-kira naik? Tentang pengertiannya, komunikasi data, komponen-komponennya, terus komunikasi data itu bisa sequence, ya, ada komponen komunikasi data. Komponennya contoh apa saja? Mengirim ya. Kalau bahasa kerennya apa nih? Transmitter ya. Pengirim. Kemudian komponen yang kedua apa naik? Namanya? Penerima. Bahasa kerennya apa tadi ya? Receiver. Nah, seperti yang tadi ya konsepnya ya. Ini kan ada alat sederhana ya. Ada pengirim, ada penerima. Ada apa tadi? Transmitter, ada receiver ya, ada pengirim, penerima. Kemudian komponen apa lagi?
Source, ya, sumbernya. Apa kira-kira sumbernya? Alatnya. Iya kan? Alatnya? Sumbernya orangnya. Sumber informasinya ya. Iya. Misalkan gimana? Contoh. Sumber adalah Ya contoh sumbernya. contohnya dari komputer itu dikirimkan. Berarti sumbernya dari komputer gitu ya? Sumbernya dari ini. Iya. Iya. Si dari pengirim ya? Sumber itu adalah perangkat yang memunculkan data. Perangkat yang mengirimkan data yang akan dikirim gitu ya? Iya. Kemudian selanjutnya apa lagi itu? Medianya. Ya, ada medianya sama seperti tadi ya kan ya? Ya, tadi kan melalui media apa di sini? Dia ahli benang ya. Jadi datanya apa yang dilewati? Yang lewat apa itu? Frekuensi suara. Merambat melalui. Kalau di situ Data berupa kode biner. kode biner, pastinya sinyal ya namanya. Oke, selanjutnya selain ada komponen ada apa lagi di situ? Destination. Klasifikasi. Destination ada tadi ya? Tujuan. Iya, tujuan. Masuk dalam komponen juga ya. Ada transmitter yaitu pengirim, ada receiver Penerima. ada source sumbernya, kemudian yang terakhir ada Media. yang keempat ya, yang keempat ada medianya ya tadi ya. Kalau kita pakai yang sederhana itu menggunakan media Kali. kali. Kalau ke elektronik apa kira-kira? Kabel. Dari channel. Kalau yang menggunakan media, kalau misalkan tanpa kabel, contohnya Bluetooth. Ya, Bluetooth bisa. Saya lihat tangannya. Apalagi ya, jaringan internet. Yang biasa kalian mungkin ada di rumah, ada TV, ada Pakai laser. laser, Infrared. inframerah, ya inframerah. Jadi di situ sama seperti Bluetooth ya, inframerah. Namun masing-masing media tadi, ada inframerah, ada Bluetooth, ada WiFi mungkin ya, itu memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Ada kemampuan kecepatan mengantarkan datanya itu berbeda-beda. Contohnya, misalkan Bluetooth, ya. Kalau Bluetoothnya itu tujuannya terhalang oleh tembok, itu akan berpengaruh. Jadi lemah, maksimal kalau nggak salah 10 meter ya, tanpa halangan. Jadi nggak ada dinding. Misalkan dari sini ke kelasnya kalian ya nggak cukup, ya nggak nutup. Melosnya dari sini dari bapak kapit, nggak ada halangannya. Selanjutnya apa lagi ada? Destination? Tujuannya? Tujuannya. Sama seperti yang tadi ya, ada penerima, ada pengirim, ada sumbernya, ada tujuannya. Tujuannya kemana? Ya. Selanjutnya ada apa lagi? Klasifikasi ya. Oke. Nah di klasifikasi itu akan dijelaskan. Coba yang Zaki klasifikasinya. Klasifikasi komunikasi data jadi berbeda juga. Pertama ada klasifikasi audio, lalu ada komunikasi video, terakhir komunikasi audio video. Ya. Maksudnya seperti ini. Data yang lewat itu, ya, yang merambat tadi ya, itu berupa apa saja? Ada berapa jenis? Nah, ada klasifikasinya, ada berapa jenis datanya? Kalau yang ini apa? Suara, berarti audio. Jadi audio. Kemudian yang berupa gambar, CCTV. apa istilahnya? Tadi kan ada audio, kalau audio suara. Kalau gambar visual. Kalau video Audio. visual, ada gambar, ada suaranya.
ya kan? Ya. Kalau video-video kalian buka di YouTube ya Pak, saya buka YouTube Pak, videonya saya waktu project kan ada gambar, ada suara, ada video. Jelas anak-anak ya? Oke, kira-kira penting nggak teknologi komunikasi dalam kehidupan sehari-hari kalian? Penting ya. Yang semulanya yang masih menggunakan tradisional ya, tadi menggunakan apa tadi? Ada api, ada gulungan, bahkan pakai ini ya, komunikasi sederhana, sehingga orang atau individu yang lebih dari satu itu bisa berkomunikasi. Seiring berkembangnya zaman, muncullah teknologi. Contoh teknologinya apa kayaknya? Telepon yang masih belum bisa video call ya. Yang network itu ya kita masih belum video call. Kemudian kira-kira berkembang lagi bisa video call. Contohnya apa? Smartphone. Ya, bahkan bisa share video juga gitu ya. Share video kan otomatis kan ngirim data video. Aplikasinya apa biasanya? Kalau kalian video call, ngirim video, ngirim voice note ya. Aplikasi apa ya? WhatsApp, Instagram bisa, Telegram juga bisa. Yang biasa sering dipakai apa? Katanya masing-masing aplikasi itu beda-beda dari tamunya. Ada batas maksimumnya. Kira-kira sepengetahuan kalian aplikasi apa yang paling gede? WhatsApp. Ada yang sampai 1 giga kirim file itu. Telegram. Aplikasi Telegram itu bisa sampai 1 giga. Oke, selanjutnya. Nah, Bapak pengen kalian membentuk sebuah kelompok. Karena di sini pesertanya minimum sekali ya. Minimum dan maksimalnya sedikit. Jadi kalau bagi 2 kelompok saja, ya ini dia ya. Jadi kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. Oke, ayo kita berbentuk kelompok. Nah, gimana caranya kalian posisi-posisinya yang penting bisa berhadapan-hadapan, gitu ya. Silakan diperhatikan. Bapak minta perwakilan kelompoknya untuk di sini untuk mengambil LKPD. KPD-nya. Bapak akan menjelaskan teknis pengerjaan LKPD tersebut. Silakan dibuka halaman 2. Yang pertama, kalian isi dulu identitasnya. Siapa yang mau poin? Kalau nggak ada, Bapak berikan di sini. Yang pertama, isikan dulu identitasnya. Ada anggota kelompok ditulis ya. Yang pasti nomor 1 itu ketua kelompoknya, ketua sukunya. Kemudian ada kelasnya. Di situ ada capaian pembelajaran. Ada akhir peserta didik mampu melakukan konektivitas jaringan lokal, koneksi data via ponsel dan seterusnya ya. Kemudian ada pun tujuan pembelajarannya. Di situ ada 4 poin. 2 diantaranya di situ setelah berdiskusi, peserta didik dapat menganalisis cara melakukan koneksi data via ponsel dengan tepat. Selanjutnya, setelah berdiskusi, peserta didik dapat menghubungkan perangkat elektronik dengan ponsel dengan tepat. Adapun alat dan bahannya di situ sudah ada ya. Ada LKPD sudah legal. Laptop, laptopnya ada. Di sini ada laptop. Chargernya? Ada chargernya nggak? Kemudian yang alat ketiga ada handphone, pasti punya ya, handphone ya. Oke, punya masing-masing alat pasti punya. Kemudian ada pun langkah kegiatannya.
pertama, mulailah dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua sudah kalian lakukan, menulis identitas. Sudah, Pak. Oke. Kemudian bacalah LKPD dengan cermat. Dipahami dulu. Di situ sudah Bapak siapkan literasi. Kalian baca dulu apa yang harus kalian kerjakan. Di bagian literasi di situ, siswa diminta untuk mengidentifikasi jenis koneksi yang bisa dilakukan antara ponsel dengan perangkat lainnya. Nah, di situ ada 10 ya, Anak ya. Ada 10 perangkat. Silakan kalian diskusikan, kalian analisa. Kalian lihat dulu, kalian analisa. Menurut kalian, apakah perangkat tersebut bisa terhubung dengan perangkat ponsel yang kalian miliki? Tergantung pada spesifikasinya. Setiap perangkat bisa saja terhubung dengan ponsel menggunakan salah satu koneksi kabel data, Bluetooth atau Wi-Fi, atau gabungan dari ketiga-tiganya. Identifikasi gambar-gambar di atas sesuai dengan perangkat yang siswa miliki atau mengutamakan sesuai di lingkungan sekitar. Jadi tidak harus di sini ya. Mungkin kalian bisa melihat di sekitar kira-kira ada apa sih yang bisa dikoneksikan ke HP kalian. Perangkat apa kira-kira? Nah, itu. Silakan analisa lingkungan sekitar. Kemudian jangan lupa untuk menulis merek dan tipe perangkatnya. Berarti di sini detail anak. Tidak hanya nama perangkatnya saja, misalkan Pak smartphone, nggak itu aja. Tapi Pak smartphone mereknya ini, tipenya ini, itu ya. Jika tidak punya salah satu perangkat, siswa bisa saling berdiskusi dengan teman siswa yang mungkin memiliki perangkat tersebut. Jadi kan masing-masing anak ini pasti beda-beda HP-nya ya. Ya. Nah, silakan diskusikan. Saya punya HP ini, kelebihannya ini. Nah, itu ya. Plus merek dan tipenya disebutkan. Ya. Tulis di kolom yang sudah disiapkan di KPD. Yang terakhir di situ ada worksheet presentasi. Nanti pada saat presentasi, Bapak pengen kalian ada yang bertanya, bisa enggak? Ada yang respon, ada yang tanya, ada yang silakan dikerjakan. Jawab semua. Yang satu kok nomor 5 kok kosong kan? Itu radio itu. Nomor 10 itu kayaknya ada speaker ya Kak ya? Narasi. Mungkin ada teknologi terbaru, narasinya bisa di remote ya. Pak, itu sudah belum juga Kak assignment-nya Pak. Silakan. Bisa dari Iya, jika tidak ada di situ, boleh kalian mengamati di lingkungan sekitar. Kira-kira ada perangkat apa sih? Jika sudah, silakan dipresentasikan. Oke, silakan perkenalan dulu ya. Dari kelompok mana, ingin presentasikan apa? Perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama saya Mozaik Prasetya. Dalam hasil diskusi kami untuk tugas sebelumnya adalah yang pertama adalah handphone dengan merek Xiaomi. Cara koneksinya dengan ponsel adalah dengan menggunakan Bluetooth maupun kabel. 3 ada printer dengan merek Acer yang dimana cara mengoneksinya dengan menggunakan Bluetooth. Yang keempat ada mikrofon dengan merek Sony.
Cara koneksinya dengan ponsel adalah dengan kabel atau Bluetooth. Yang ketujuh ada televisi dengan merek Sharp. Bisa dihubungkan menggunakan WiFi dan Bluetooth. Yang kedelapan ada CCTV dengan merek Panasonic yang bisa dihubungkan dengan kabel atau Bluetooth. Yang kesembilan ada lampu dengan merek Nexus. Lampu ini bisa dihubungkan dari ponsel dengan menggunakan inframerah atau infrared. Yang ke-10 ada rice cooker atau penanak nasi dengan merek Maspion. Cara pengoneksinya dengan ponsel adalah infrared. Ya, oke. Silakan yang mau bertanya. Kan yang terakhir tadi ada rice cooker menggunakan infrared. Gimana caranya dari handphone menggunakan infrared? Jadi yang ditanya itu langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya dijelaskan. Sebelum menggunakan infrared, ada setiap barang yang berteknologi menggunakan infrared itu pasti ada aplikasinya. Jadi kalau misalnya ada satu barang elektronik yang menggunakan infrared, maka dia mesti ada APK-nya di HP. HP-nya menghasilkan infrared. Jadi HP-nya, jadi kita mendownload aplikasi dulu yang terhubung dengan alat tersebut, kita download, lalu ketika sudah masuk ke dalamnya, biasanya di dalam ada tombol-tombol untuk memilih. Ada tombol fungsionalnya ya. Jadi bukan infrared tapi aplikasi. Aplikasi tapi hubungannya menggunakan infrared. Oke, sip. Ada lagi anak-anak? Hafid mau tanya mungkin? Oke, Nadia? Oke, kalau sudah bisa diakhiri ya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, sekarang kelompok 2 presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, sebelumnya perkenalkan nama saya Nail Hanon. Saya Nadia Citra Satyawardani. Saya Hafid. Ingin mempresentasikan hasil kerja keras kita. Ya, lanjut. Nama perangkat yaitu smartphone, mereknya Redmi C2. Cara koneksi dengan ponsel, kabel data atau Bluetooth dan WiFi. Ya, yang kedua nama perangkat AirPods. Merek atau tipenya robot. Cara mengkoneksikannya dengan ponsel yaitu melalui Bluetooth. Nama perangkat yang ketiga yaitu earphone. Merek atau tipenya Lenovo. Cara mengkoneksikan dengan ponsel yaitu kabel dan Bluetooth. Nama perangkat Yang keempat ada laptop. Mereknya Asus. Cara koneksi dengan ponsel adalah dengan kabel data, Bluetooth, dan Wi-Fi. Yang kelima ada smart lamp dengan merek Philips. Cara koneksi dengan ponsel adalah dengan Wi-Fi. Selanjutnya yang keenam ada printer Bluetooth yang dengan merek EPOS yang bisa dikoneksikan tentu saja dengan Bluetooth. Selanjutnya ada speaker Bluetooth bisa dengan merek Advance, bisa menggunakan Bluetooth dan kabel data. Yang terakhir ada CCTV dengan merek Barbie yang bisa dikoneksikan menggunakan Wi-Fi. Oke. Sekian, apakah Dari ya. ada pertanyaan? Dari kelompok 1 silakan bertanya. Yang terakhir yang CCTV tadi itu bagaimana cara penghubungan dengan WiFi? Biasanya kan kalau misalnya kayak gitu biasa pakai efisien. Oke. Langkah-langkahnya ya. Kita jelaskan ya. Kan di dalam CCTV bermerek Barbie ini itu CCTV-nya memang dapat terkoneksi dengan WiFi. Dari ponsel kita juga harus terkoneksi juga dengan WiFi sehingga antara dua perangkat tersebut bisa saling terhubung gitu. Satu jaringan ya. Oke. Sudah terjawab? Ada lagi? Ada ya? Oke, silakan. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagaimana? Sudah mengetahui lebih dalam lagi tentang komputer sejahtera? Ya. Yang awalnya
Sebenarnya kalau yang sederhana, sekarang sudah kalian mengenal teknologi-teknologi media. Bahkan tadi ada dispenser, ya. Ada dispenser, ada bisa dikoneksikan, menggunakan HP. Jadi ada medianya juga, disebutkan ada apa tadi? Menggunakan Bluetooth, apa lagi? Wi-Fi. Kira-kira dengan perkembangan teknologi komunikasinya itu lebih mudah apa lebih dipersulit? Mudah ya, lebih mudah. Karena apa? Ya karena sudah dibantu oleh teknologi dan juga jaraknya pun tidak terbatas, lebih luas lagi. Apalagi dengan adanya internet. Ya, video call. Tadi disebutkan yang Zaki di awal menghubungkan HP ke HP. Ya, contoh penerapannya kayak kalian video call menggunakan WhatsApp. Itu anak-anak ya? Oke. Nah, untuk itu silakan kita proses lagi ya. Oke. Silakan dikerjakan. Untuk proses bagi yang nilainya di bawah ya, bawah pertemuan itu Bapak harap kalian mengerjakan remedial. Bagi yang nilainya sama dengan atau lebih dari ketentuannya, akhirnya berapa? 75 ya untuk kriteria baik. Kalau kalian mendapat baik atau lebih dari baik, maka kalian boleh mengerjakan. Nanti akan Bapak berikan untuk soal remedian dan pengayaannya. Silakan dikerjakan. Tentang ribet. Untuk yang proses ini, bagi yang nilainya paling gede, Bapak berikan ribet lagi. Silakan dikerjakan. Oke, Bapak cek di sini siapa ya yang mendapatkan nilai paling besar. Wah, di sini ada Muhammad Zaki. Silakan Zaki untuk mengambil filenya. Oke. Untuk yang nilainya di bawah ya, silakan mengerjakan alamatnya. Silakan mengerjakan soal remedian. Zaki mau apa namanya? Pengayaan atau gimana? Kalau remedi sifatnya tuh wajib ya, karena belum tuntas. Kalau yang pengayaan boleh. Sudah selesai. Yang sudah langsung diinfokan. Silakan diinfokan. Oke, kita refleksi dulu ya. Gimana untuk dari yang sudah kita pelajari pada pertemuan ini? Di presentasinya juga sudah ada interaksi juga ya. Tanya, ada yang jawab. Dari sisi teknologi yang kita ketahui bagaimana? Kita tahu jadi banyak hal tentang komunikasi, alat komunikasi ya. Mulai dari komunikasi yang tradisional, yang primitif, yang sampai sekarang kita mengenal teknologinya, klasifikasinya dan juga komponennya juga. Untuk pertemuan selanjutnya, lanjutan dari komunikasi data yaitu tentang enkripsi data. Enkripsi ya mungkin perlu ya. Oke, untuk menutup kegiatan pelajaran kali ini untuk pekerjaan. Selanjutnya kita membaca doa dulu ya. Coba Afif, karena ketua kelasnya tidak masuk, mungkin Afif yang silakan doa. Belum kita mengakhiri pelajaran ini,
Baik anak, sampai bertemu pada pertemuan berikutnya ya. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.